Di dalam sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan rezekiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku aku serahkan kepadamu. Tetapi kita ingkar kepada ilahi rabbi, maka bersiap-siaplah kita akan menerima hukuman, saudaraku. Menerima dari konsekuensi dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita katakan di dalam sholat, karena kita mengingkarinya, saudaraku. Di dalam perbuatan kita sehari-hari kita mengingkarinya, kita tidak berserah. Kata orang Madura itu apok pak, ikut campur dalam urusan orang lain, ikut campur dalam urusan alam semesta, menjadi Tuhan, menjadi pengatur bagi alam semesta. Mau mengatur anak, mau mengatur istri, mau mengatur suami. Apa itu yang disebut berserah? Kan tidak begitu, saudaraku. Yang disebut berserah itu mewakilkan semuanya kepada ilahi rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu rahayu sagung dumadi sampurasun. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, berserah dan pasrah, saudara. Tema kali ini adalah berserah dan memasrahkan diri kita secara totalitas. Dari tiap kejadian, dari setiap yang kita alami setiap saatnya, kita mengupayakan supaya kita bisa menyerahkan diri kita. Apa itu berserah? Berserah itu adalah qabil tuh, saudaraku. Qabil tuh itu adalah memasrahkan diri kita atau mewakilkan apa-apa yang bakal terjadi kepada diri kita. Kepada siapa? Kepada ilahi rabbi, kepada Tuhan semesta alam, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, teras kehidupan banyak sekali yang perlu dibahas, saudara. Sebenarnya banyak sekali. Teras kehidupan sebenarnya ingin membahas banyak hal, saudara. Namun waktu juga terkadang yang membatasi diri kita. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan ini penuh dengan lika-liku. Perjalanan ini penuh dengan batu-batu sandungan, banyak paku, banyak duri yang harus kita lewati, saudara. Namun semua itu tidak menjadikan semangat kita lemah, semangat kita padam. Tetapi semua itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Diibaratkan jamu, pahitnya menguatkan kita. Diibaratkan madu, madunya adalah memberikan kekuatan yang sangat besar kepada kita. Manisnya madu memberikan kekuatan yang sangat besar buat kita, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Memasrahkan diri kita, berserah atau memasrahkan diri kita secara totalitas kepada ilahi rabbi. Kita jangan ikut campur. Ketika kita sudah berserah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya Gusti, hidupku, matiku, rezekiku, jodohku, semuanya aku serahkan kepadamu. Jadi jangan bohong kita, saudaraku. Tetapi kebanyakan dari kita membohongi, mengingkari dari apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Di dalam sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan rezekiku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku aku serahkan kepadamu. Tetapi kita ingkar kepada ilahi rabbi, maka bersiap-siaplah kita akan menerima hukuman, saudaraku. Menerima dari konsekuensi dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita katakan di dalam sholat, karena kita mengingkarinya, saudaraku. Di dalam perbuatan kita sehari-hari kita mengingkarinya, kita tidak berserah. Kata orang Madura itu apok pak, ikut campur dalam urusan orang lain, ikut campur dalam urusan alam semesta, menjadi Tuhan, menjadi pengatur bagi alam semesta. Mau mengatur anak, mau mengatur istri, mau mengatur suami. Apa itu yang disebut berserah? Kan tidak begitu, saudaraku. Yang disebut berserah itu mewakilkan semuanya kepada ilahi rabbi. Jangan ikut campur terhadap roda alam semesta yang berputar. Kalau kita ikut campur, namanya bukan berserah, namanya bukan mewakilkan, namanya bukan qabil tuh. Di dalam pernikahan itu ada namanya qabil tuh. Jadi kalau sudah qabil tuh harus menerima setiap aturan-aturan, setiap sunnatullah
yang sudah terjadi, saudaraku. Kita harus bisa menerimanya. Sebagai seorang suami menjadi imam, kita harus bisa menerimanya. Jangan hanya bisa menerima enaknya, tetapi terhadap tidak enaknya tidak bisa menerima. Contohnya gimana? Ketika kita berhubungan seksual dengan istri kita, kita mau. Tetapi ketika disuruh ke yang lainnya, misalkan mertua marah, kita tidak menerima. Tetangga marah-marah kepada kita, kita tidak menerima. Istri marah-marah kepada kita, kita tidak menerima. Maunya yang enak-enak saja. Menerima itu bukan seperti itu, saudaraku. Menerima dan memasrahkan semuanya yang disebut qabil itu, menikah dengan Tuhan, menikah dan menyatu dengan alam semesta, itu harus kita bisa menerima dan memasrahkan semua kejadian itu kepada ilahi Rabbi. Yang awal kita menerima, kemudian kita berserah dan berpasrah diri, saudaraku. Barulah kufu, barulah sempurna semuanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Saya tidak mau banyak-banyak, saudaraku. Yang pendek-pendek saja, yang penting bisa berguna, bisa dicerna dengan baik, dan diterima di hati jenengan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.